Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan struktur diamond kristal atau kristal intan atau berlian diamond kristal DC. Nah, lihat seperti ini ya. Ini adalah struktur diamond ya. Jadi sel konvensional dari diamond itu ditunjukkan pada gambar yang ada di layar ini. Ya, ini adalah tampilan secara 3 dimensi. Kemudian ini kalau dilihat dari atas, kemudian kalau ini tuh diputar ya, diputar sehingga posisi bola yang ini itu terletak di sini, posisi yang ini itu terletak di sini, posisi yang ini itu terletak di sini. Jadi ya, akan saya jelaskan dengan menggunakan gambar ini ya. Jika kita pandang sebagai sebuah lapisan ya, struktur diamond kristal, dia terdapat 5 lapisan. Pertama, kita lihat lapisan paling dasar. Di lapisan paling dasar itu ada 5 titik. Misalkan titik ini itu berada di sini ya. Titik ini itu berada di sini ya. Titik ini itu berada di sini. Nah, titik ini, titik keempat berada di sini. Nah, titik yang kelima ini berada di sini. Oke, itu adalah lapisan pertama. Jadi terdapat 4 titik pada satu titik pada posisi start. Lapisan kedua terdapat 2 titik ya. Misal titik ini itu terletak di sini ya. Titik yang itu terletak di situ. Gitu ya. Nah, itu adalah lapisan kedua. Kemudian lapisan ketiga itu berisi 4 atom yang berada pada posisi face center seperti FCC. Misal ini berarti letaknya itu di sini. Ini adalah lapisan ketiga ya. Kemudian ini itu letaknya di sini. Oke. Yang ini itu letaknya di sini. Yang keempat itu letaknya di sini. Oke. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian lapisan keempat itu identik ya, mirip tapi nggak sama dengan lapisan kedua. Jadi ini itu berlawanan arahnya secara tegak lurus dengan lapisan kedua. Ini lokasinya di sini, dan yang ini itu lapisan ini. Oke. Nah, kemudian lapisan yang kelima itu sama dengan lapisan dasar. Jadi terdapat 5 lapisan pada struktur diamond, di mana ini adalah lapisan pertama, ini adalah lapisan kedua, ini lapisan ketiga, ini adalah lapisan keempat, ini yang terakhir adalah lapisan kelima. Oke, di mana panjang sisi kubusnya itu sama dengan A. Ya, jika jarak antar lapisan adalah X, jarak antar lapisan adalah X, ya kan? Nah, jadi jarak antar lapisan adalah X, berarti A itu sama dengan 4X. Oke, maka jarak masing-masing lapisan itu sama dengan A per 4. Oke, gitu ya. Nah, yang saya gambarkan di sini fungsinya untuk apa? Ternyata selain dipandang sebagai sebuah kubus ya, sebuah sel kubus,
ternyata jika kita pandang seperti ini bentuknya seperti kisi apa? Seperti kisi heksagonal ini. Ya enggak, karena dia bentuknya adalah segi 6. Oleh karena itu, struktur DC itu menampilkan struktur kubik dan heksagonal. Struktur ini merupakan yang paling sering dijumpai pada kristal alam. Ya, mungkin kalian kalau mendengar kata kristal saja itu identik dengan namanya berlian, ya nggak sih? Kalau kalian terlintas di pikiran kristal, ya nggak tahu namanya FCC, BCC mungkin, ya itu dari pandangan awam ya. Nah, kisi ruang dari struktur DC itu sebenarnya adalah FCC. Coba kalian lihat pada gambar ini ya, ini gambar yang sebelumnya sebenarnya sama. Itu lihat pada titik-titik yang berwarna abu-abu. Kalau kalian lihat titik yang berwarna abu-abu, ini adalah FCC. Iya nggak sih? Iya, ini adalah FCC. Nah, titik yang kuning, nanti kalau sel kita ini diperluas lagi, titik yang kuning ini nanti juga akan membentuk sel FCC, ya. Sel FCC hanya saja jika kita ambil di sini adalah titik asalnya, yang kuning ini itu digeser ke sana itu sejauh seperempat. Kenapa? Ini kan tingginya kan seperempat, ya kan? Tadi kan udah dijelaskan jarak ke atasnya itu seperempat. Kemudian ini kalau kita proyeksikan ke X, Y, Z itu pasti juga seperempat. Jadi ini digeser sejauh seperempat begitu. Nah, unit sel dari struktur DC yaitu ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini mau saya tunjukkan kenapa bisa kok yang kuning itu membentuk FCC. Nah, di sini. Mana sih? Nah, ini ya. Ini. Oh, ini ada penjelasannya nanti aja. Oke, kita ke jumlah satu sel DC itu mengandung berapa atom sih, gitu ya. Nah, satu sel DC itu mengandung berapa atom sih? Baik, di sudutnya itu ada 8 jelas. Di sudutnya ada 8 karena dia bentuknya adalah kubik ya. Kemudian atom yang kuning ini pasti dimiliki dalam satu sel karena dia berada di dalam sel seperti satu sel BCC. Jadi ada 4, itu jelas ini pasti satu atom. Dia tidak diganggu oleh sel tetangga. Nah, kemudian yang posisi phase center ini ada 4 karena seperti FCC ya. Nah, kok ada 4 sih? Sorry, 6. Ini 6. Oke. Nah, di tiap sudut dia hanya 1/8, jadi 8 kali 1/8, 6. Di tiap phase center dia hanya setengah, jadi totalnya di sini adalah 8. Oke, itu adalah DC. Nah, ini yang sudah saya gambarkan tadi ya, posisi ininya, posisi titik-titik isinya. Oke, atom kuning ya 1/4 berada pada tetrahedral void pada susunan FCC ditunjukkan oleh kubus berwarna merah. Apa itu tetrahedral void? Tetrahedral void itu adalah ruang yang disisakan oleh 4 atom ya yang berhubungan. Jadi misalkan ini lihat acuan kita atom kuning yang ini. Kalau Anda lihat atom kuning yang ini itu terikat dengan 4 atom di sekitarnya, ya nggak sih? Ini saya gambarkan seperti ini. Nah, oke. Ya, ini saya gambar jelek banget gambarnya. Nah, jadi ini adalah atom kuning kita yang sedang ditinjau ini. Nah, dia itu kan berikatan dengan atom yang ini kan. 1, atom yang ini 2, atom yang ini 3, atom yang ini itu 4. Oke, yang namanya tetrahedral void itu ruang yang
disisakan oleh keempat atom yang saya tunjukkan ini. Itu yang namanya tetra. Dari asal katanya saja tetra itu kan 4. Jadi yang berhubungan dengan 4 atom. Nah, tetrahedral void itu ya ini ruang. Void itu adalah ruang. Jadi ruang sebenarnya ini adalah ruang kosong, tetapi pada struktur DC dia diisi oleh atom. Oke ya. Selanjutnya dapat dilihat bahwa atom berwarna abu-abu itu memiliki struktur FCC, sedangkan atom kuning itu juga memiliki struktur FCC, tetapi dia digeser sejauh 1/4 di sepanjang diagonal ruang kubus. Oke. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini ditunjukkan seperti ini saja. Jadi di sini saya menunjukkan struktur kristal yang sudah diperluas. Ya. Nah, ini udah kompleks sekali. Ini yang ditunjukkan oleh kubus ini adalah satu sel diamond. Oke. Nah, di sini saya menunjukkan atom-atom yang berwarna kuning tadi ternyata dalam struktur kristal yang sudah diperluas juga membentuk FCC. Nah, ini saya tunjukkan yang ditunjukkan oleh bola-bola kuning yang positif ini, yang ada positifnya ya. Nah, ini nih ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat pada gambar sebelah kanan itu adalah gambar yang lebih mudah untuk dilihat karena sudah saya hilangkan gambar bola yang abu-abu. Kita lihat di sini ya, yang positif-positif itu membentuk struktur FCC, ya nggak sih? Jadi ada 4 ya, ini ya kan, ini adalah struktur FCC. Jadi terbukti ya, tetapi dia harus digeser dari posisi yang abu-abu itu sini sejauh 1/4 gitu ya. Oke, bilangan koordinasi pada struktur diamond itu sama dengan 4. Ya, kenapa 4? Ini berhubungan dengan tetrahedral void tadi. Jadi bilangan koordinasi ini kan adalah jumlah atom terdekat ya, atom terdekat di dalam struktur. Jadi misalkan yang kita tinjau adalah atom yang kuning ini. Nah, secara otomatis atom yang kuning ini pasti bersentuhan dengan 4 atom di dalam tetrahedral void ini. Nah, oleh karena itu setiap atom pada DC itu dia memiliki 4 atom paling dekat. Oleh karena itu bilangan koordinasinya adalah 4. Oke, struktur DC itu memiliki packing fraction yang jauh lebih rendah daripada HCP, lebih rendah daripada BCC, bahkan lebih rendah dari SC. Hanya 0,34. Hanya 34% itu terisi atom. Artinya sebagian besar ruang DC adalah ruang kosong. Karena hanya 34%, ya, 66% itu diisi oleh ruang kosong. Nah, mari kita cari packing fraction dari DC. Oke, perhatikan segitiga yang ditunjukkan oleh garis berwarna hijau di layar. Dan di sini saya buat segitiga yang namanya adalah segitiga A, B, C. Oke ya, saya tampilkan secara terpisah di sini. Oke. Tinggi segitiga ini, tinggi segitiga jelas, tinggi segitiga adalah A/4. Kenapa A/4? Karena tinggi segitiga ini adalah jarak antara lapisan kedua dan lapisan pertama. Tadi sudah kita cari di awal, jarak antar lapisan itu adalah A/4. Oleh karena itu tingginya ini yang ditunjukkan oleh garis putus-putus merah ini adalah A/4. Oke, jarak AB ini adalah setengah dari diagonal sisi. Kalau panjang sisinya kubus adalah A, maka diagonal sisi kita adalah A akar 2. Maka kalau setengahnya ya A akar 2 per 2. Nah oke ya. Gitu. Nah, tapi di sini yang kita butuhkan itu adalah segitiga siku-siku ini. Oleh karena itu di sini harus kita cari lagi ini setengahnya dari A akar 2 per 2, yaitu A akar 2 per 4.
Oke ya. Nah, kita cari segitiga AC titik ini gitu ya dengan Pitagoras. Oh ya, sorry. AC ini jaraknya adalah 2R. Kenapa 2R? Karena AC ini adalah jarak atom tetangga terdekat. Oke ya. Kalau tetangga terdekat itu kan karena bersentuhan pasti jaraknya itu adalah 2R. Oke gitu ya. Nah, dari segitiga ini ya siku-siku di sini kita terapkan Pitagoras 2R kuadrat sama dengan A per 4 kuadrat plus A per 4 akar 2 bla bla bla, dan kita temukan bahwa R sama dengan A per 8 akar 3. Oke, jadi tadi volume atomnya karena ada 8 atom dalam satu sel berarti 8 dikali 4 per 3 pi R pangkat 3, R-nya ada masukin tadi A per 8 akar 3, ketemu akar 3 pi A pangkat 3 per 16, volume selnya karena kubus panjang sisinya A berarti volume selnya adalah A pangkat 3, sehingga packing fractionnya akar 3 pi per 16 akar 3 kali 3,14 dibagi 16 adalah 0,34. Contoh material yang menampilkan struktur ini adalah karbon. Ya, karbon ini salah satu intan yang ada di alam, silikon, germanium atau silikon karbon, gallium astatin atau timah. Seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang struktur diamond ya. Beberapa karakteristik perlu dipahami seperti packing fraction 0,34, jumlah atom dalam satu sel 8, kemudian terdapat tetrahedral void dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.